Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, sehat bersama. Oke, terima kasih buat Tuhan. Kita diberikan kesehatan hingga pada saat ini ya Pak ya. Iya. Kita sekarang melakukan pendampingan individu yang kelima. Ya sudah banyak yang kita lalui di pendidikan guru penggerak ini ya Pak ya. Menurut Bapak, selama 1 bulan terakhir ini apa yang sudah Bapak kuasai atau Bapak capai? Bisa dijelaskan Pak ya? 1 bulan ini Bu ya, jadi memang karena 1 bulan ini termasuk bulan persiapan untuk ujian akhir ya. Mungkin kalau pencapaian secara intensif belum ada ya, karena masih kita fokus ke persiapan ujian. Tapi setidaknya apa yang sudah kita dapatkan itu pada saat LK yang sebelum-sebelumnya itu selalu kita bagikan kepada guru-guru kita gitu. Dari LK5 sudah dibagikan ya? Iya. Dari LK5 hari itu, Lokakarya 5, iya, kita mempelajari tentang refleksi ya Pak ya? Iya. Sudah diterapkan ke guru-guru melakukan refleksi ya Pak ya? Iya, saya pembelajar. Oke, terima kasih Pak. Semoga apa yang sudah kita lakukan, hal-hal yang positif bisa bermanfaat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Bapak ini ya Pak ya? Oke, terima kasih. Kita masuk ke bagian inti pendampingan. Yang pertama saya sebutkan dulu yang menjadi tujuan pendampingan pada saat ini. Yang pertama kita melakukan diskusi hasil karya kelima dan modul 31. Oh, iya. Yang kedua nantinya diskusi hasil pemetaan sumber daya. Ada kan sumber daya Pak ya? Yang ketiga kita melakukan refleksi proses pembuatan peta sumber daya atau cek lembar refleksi. Yang keempat, refleksi capaian kompetensi di bulan kelima dan mengapresiasi atau memotivasi kegiatan kita ini Pak ya. Nah, kita masuk ke kegiatan kedua. Jadi kita sekarang diskusi hasil pemetaan sumber daya dengan menggunakan pertanyaan sebagai berikut ya Pak ya. Pertama, apa yang Bapak temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya? Adakah hal-hal menarik yang khusus yang ditemukan Pak? Jadi waktu kita belum belajar sumber daya atau ya sumber daya yang ada, saya selalu berpikiran sumber daya itu ya sesuatu hal yang ada nilainya, rupiahnya kan gitu kan. Seperti laptop ini kan bagian sumber daya, itu yang selama ini gitu. Tapi setelah ini saya menemukan bahwa ternyata yang menarik itu dalam pemikiran saya itu siswa pun ternyata bagian daripada sumber daya itu sendiri. Jadi selama ini saya anggap siswa itu victimnya atau orang oknumnya gitu. Rupanya dia juga bagian sumber daya. Jadi ini merasa artinya saya selama ini belum terlalu pemahaman saya terbatas sumber daya itu masih sedikit ternyata. Setelah ada kajian-kajian dari modul dan juga dari pendamping dan fasilitator maupun pengajar praktik, kita makin tambah kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak. Sudah semakin paham Iya. tentang sumber daya ini ya Pak ya. Iya. Oke, yang berikut, perubahan apa yang Bapak harapkan dapat terjadi di lingkungan setelah Bapak mengetahui sumber daya yang ada, dan bagaimana Bapak mewujudkan perubahan tersebut? Perubahan yang Bapak harapkan. Perubahan yang saya harapkan ya Bu ya. Iya. Perubahan yang saya harapkan sebenarnya ini kan sumber daya ini banyak, aspeknya banyak. Katakanlah seperti kemarin itu kita juga belajar bagaimana sampai orang luar, orang pendidikan itu baik anggota DPR bisa menjadi sumber daya bagi kita. Yang saya harapkan di sini perubahan yang paling besar saya harapkan adalah semua ini bisa saya rangkul. Komunikasi saya baik kepada semua, karena saya yakin kalau kita mempunyai satu komunikasi yang baik dalam satu tim, tujuan kita lebih gampang tercapai. Itu yang Bapak harapkan. Iya Bu, saya bisa merangkul semuanya lah. Karena Bapak sudah kepala sekolah, Iya. ya sudah di tahap ini ya, Iya, merangkul semua para anggota kita atau teman kita Iya. untuk meningkatkan mutu ini ya Pak ya. Iya, Oke, terima kasih Pak ya. Bagaimana Bapak akan menggunakan hasil pemetaan yang diperoleh untuk memaksimalkan potensi sekolah?
Jadi yang pertama untuk hasil pemetaan ini, yang pertama kita akan buat dulu perencanaan. Artinya kita kan sudah ada mappingnya nih Bu, apa namanya, bagaimana keadaan kita, apa aja sumber daya kita. Yang pertama itu kita buat dulu perencanaan, planningnya bagaimana. Yang kedua itu mencoba memberikan sosialisasi. Jadi artinya ketika itu sudah kita rencanakan dengan tim kita itu tadi, kita sosialisasikan lagi ke semua aspek, ke semua sumber daya itu, baik itu siswanya, baik itu rekan guru, atau mungkin bahkan ada kesempatan dengan orang dinas pendidikan terkait. Baru yang ketiga itu adalah dan terakhir itu merefleksikannya nanti. Jadi ketika nanti kita sudah dalam proses seperti pelajaran kita selalu kan harus ada refleksi. Jadi kita refleksikan lagi, kita lihat mana yang perlu dipertahankan, mana yang perlu dibenahi dan lain-lain. Oke, terima kasih Pak. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Tadi setelah dilakukan pemetaan, kemudian disosialisasikan atau diterapkan di ITER-nya, baru dilakukan refleksi. Bagi yang sudah bagus, dilanjut seperti itu Pak ya. Sekarang kita masuk ke refleksi proses pembuatan peta sumber daya dengan menggunakan pertanyaan sebagai berikut ya. Yang pertama, bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Jadi ini memang saya seperti saya katakan, ini banyak berperan. Artinya selain saya, ada teman-teman saya di CGP. Ini prosesnya kan saya coba komunikasi dengan mereka. Saya sendiri pun masih bingung pada saat itu. Jadi ada juga dari modul, ada dari pengajar praktik, ada dari pengajar, ada pendampingan, dan juga ada dari fasilitator. Jadi semua yang ada saya coba cari informasi karena saya rasa kemampuan saya masih terbatas. Oke, terima kasih Pak. Itulah proses yang Bapak lakukan ya Pak ya. Lalu apa saja kendala atau tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Bapak mengatasinya? Ini kendala waktu itu ya. Jadi memang saya sudah di awal seperti saya katakan, kendalanya itu yang pertama itu saya hanya berpatokan kepada nilainya saja. Kalau namanya sumber daya itu ada nilainya. Jadi pemikiran saya sempit pada saat itu, terbatas. Makanya setelah saya seperti itu saya seakan-akan mentok bagaimana menentukan ini, ya saya komunikasi juga pada teman-teman saya. Jadi caranya memang kendala yang saya hadapi pada saat itu ya pikiran saya sendiri yang penuh keterbatasan, dan saya mengatasinya ya saya tanya aja teman-teman saya semua, yaitu fasilitatornya atau pengajar praktik, dan mendalami modul yang ada. Oke, terima kasih Pak. Berarti kendala itu terletak masih pengalaman yang masih belum terlalu luas. Iya, pengalaman saya. Karena memang beda Bapak dengan yang teman yang lain. Bapak karena sudah kepala sekolah, jadi lebih leluasa ya untuk memberdayakan sumber daya. Iya. Oke, terima kasih Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah ini Pak? Terus terang saya sangat senang. Artinya ternyata banyak hal harusnya menjadi motivasi saya untuk memajukan sekolah ini. Jadi perasaan saya itu cukup senang karena seperti yang dikatakan oleh para pengajar-pengajar praktik kita juga, fasilitator juga, itu artinya semakin banyak sumber daya berarti semakin mudah kita untuk mencapai tujuan kita. Jadi memang salah satu contoh ya, guru kita itu juga bisa kita menjadi sumber daya. Itu juga bisa kita berdayakan untuk mengimbaskan ke teman-teman yang lain, untuk membantu kita. Kalau kita semua tentu terlalu berat ya Pak ya. Tapi dengan adanya sumber daya yang dimiliki oleh para guru untuk mengimbaskan ke teman-teman, itu juga semakin terbantu. Oke. Apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah ini Pak? Kalau pertimbangan saya secara pribadi, Ibu, kalau kita berbicara sumber daya, berarti itu harus menunjang program. Jadi kalau ada, bolehlah dia dikategorikan sumber daya dan tidak menunjang program, kalau itu saya kira saya anggap itu sumber daya, itu sudah menjadi parasi kira-kira begitu. Jadi karena memang kita kan masih manusiawi, artinya mungkin ada aja orang memang katakanlah rekan kita ini memang tidak seperti tidak mendengarkan, tapi itu tetap kita rangkul. Tapi itu bukan menjadi penghalang bagi kita
untuk menentukan untuk mendapatkan tujuan kita itu tadi. Jadi itulah mungkin pertimbangan saya ya seperti itu tadi. Kalau dia sumber daya berarti harus bisa menunjang program. Berarti sejalan dengan kebutuhan kira-kira seperti Iya. itu, ya. Jadi kalau dia bisa bermanfaat untuk ini, berarti sumber daya ini gitu, Iya. berdasarkan kebutuhan. Iya. Ya. Yang berikut, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung ini, Pak? Sejauh ini belum ada, artinya masih saya dapatkan ya itu sudah saya rasa cukup sumber daya, dan itu berarti kayaknya belum ada lagi tambahan yang lain. Belum ada yang sejauh ini belum ada. Belum dimanfaatkan. Kalau misalnya ada lokasi nih supaya bisa semakin bagus di situ, bisa menjadi taman baca. Bapak sudah tahu bahwa itu ada, hanya tinggal menunggu ya Pak ya? Ya, jadi memang kendalanya memang sekarang artinya aset yang sudah ya sumber daya lain sudah kita maksimalkan gitu. Tapi untuk sekarang nggak tahu lah, mungkin kemudian ada hal-hal yang ternyata bisa kita kelola, mungkin belum sampai ke situ. Dengan dana juga bisa berikutnya ya Pak? Iya mungkin kira-kira begitu. Misalnya kan di lingkungan kita ini, ini cocok dibuat jadi taman baca, gitu kan? Tapi menunggu tahap berikutnya ada bantuan atau bantuan dari mana, bisa seperti itu ya. Jadi semakin lama nanti sekolah kita ini semakin kaya dengan ilmu atau dengan motivasi yang meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita ini Pak ya. Oke. Selanjutnya itu juga bisa termasuk kita tambah Bapak. Tadi kan taman baca di luar kelas, bisa juga lapangan kita manfaatkan juga. Jadi di kelas-kelas juga bisa juga kita buat menjadi pojok-pojok baca, sehingga kelas itu kita buat semenarik mungkin untuk memotivasi para siswa itu semakin semangat belajar. Tentu tetap juga sumber daya yang ada itu kita manfaatkan. Contoh para siswa yang pintar melukis atau yang hobi melukis, ya kita buat mereka itu untuk melukis, membuat pojok baca di sana, sehingga para siswa itu senang membaca di kelas masing-masing. Dengan meningkatkan budaya literasi lah Pak ya, termasuk budaya literasi. Nanti perhatikan. Yang keempat, kita melakukan refleksi proses pengambilan keputusan. Yang tadi mengenai sumber daya Pak ya. Sekarang pengambilan keputusan dengan menggunakan pertanyaan seperti itu. Berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bapak? Adakah pengaruhnya pemetaan sumber daya untuk pengambilan keputusan itu Pak? Jadi memang dulu sebelum saya lebih paham lah kita dapat materi pengambilan keputusan ini kan lebih cenderung berbasis problem solving, membereskan masalah itu dengan karena masalahnya itu sendiri, bukan dengan aset yang ada, dengan sumber daya yang ada. Jadi kalau sekarang memang Ibu untuk saat ini saya secara pribadi oleh karena sudah adanya materi yang saya dapat, ada juga masukan-masukan yang lain, saya lebih sekarang mengarahkan aset yang ada. Jadi artinya kita bergunakan sumber daya kita yang ada untuk menyelesaikan suatu masalah, kira-kira begitu. Oke, jadi berdasarkan menurut pemetaan itu maka atau menurut kebutuhan itu bisa kita kembangkan ya Pak ya? Iya. Kalau sebelumnya ada masalah baru selesaikan. Iya, kira-kira begitu. Kalau dulu ya. Sekarang betul. tanpa ada masalah kita berbuat. Iya, kira-kira begitu. Jadi kita berbuat dulu pencegahan dulu, jangan sampai ada masalah. Jangan sampai ada masalah. Tapi sebelum ada masalah kita sudah mencari ide-ide untuk mengembangkan ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih. Apa hal yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Jadi memang saya secara pribadi masih perlu sebenarnya memberi semangat lagi kepada rekan-rekan dan sosialisasi kepada mereka supaya mereka lebih semangat lagi, lebih satu padu ya. Kita tahu sendiri lah, ini kan sudah sama kepala sekolah kita kan banyak problem ini yang mungkin mereka beranggapan itu untuk saya gitu.
itu hanya untuk kepentingan saya. Karena kita secara kepala sekolah, saya pribadi selalu mengedepankan kepentingan sekolah. Apalah kalau keperluan saya kan begitu. Jadi ini yang perlu masih saya tekankan kepada rekan saya, karena inilah yang bersinggungan dekat dengan saya. Kalau mereka sudah sepaham dengan saya, ya otomatis saya rasa tidak akan ada masalah. Apapun nanti solusi ataupun keputusan yang mau kita ambil, saya rasa tidak akan ada masalah. Oke, terima kasih Pak. Ya, kebetulan karena kita juga sama ya, Pak, ya. Nah, jadi kita tetap juga berusaha membuat ke teman-teman kita itu mengatakan bahwa ini sekolah untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan kepala sekolah, begitu ya. Sehingga kita sama-sama memiliki, sama-sama mengembangkan sekolah kita ini, Pak ya. Iya, Pak. Oke. Yang selanjutnya, apa hal yang menurut Bapak mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Kalau yang mendukung satu keputusan itu, Bu, mungkin karena saya kepala sekolah, ya saya rasa ini mendukung keberhasilan. Artinya ketika saya membuat satu keputusan, kita membuat satu keputusan, saya juga bisa menjadi polisi, jadi pengamatnya dan juga monitor mereka, ya saya rasa ini cukup membantu untuk keberhasilan suatu keputusan. Oke, terima kasih Pak ya. Yang selanjutnya, adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Jadi ini pengalaman yang sudah mungkin ya. Sebelum mengikuti ya dilanjutkan Bu ya. Jadi ini sebelum mengikuti CGP, dan saya juga sudah pernah bagikan ini, bahwa saya pernah dihadapkan dengan siswa yang harus diluluskan. Nah, ini kelas 12 dengan nilainya yang cukup pas-pasan, dengan sikapnya yang juga sudah dibawa pas-pasan, tetapi oleh karena satu dua hal, ya terus terang ini sekolah swasta yang notabene ya kalau kita timbulkan lagi isu miring makin susah nanti kita. Jadi begitulah pandangannya. Jadi sebaik mungkin ini harus di cover, katakanlah harus diluluskan. Jadi suatu hal dilema juga. Di satu sisi saya waktu itu juga pakai bagian kurikulum, bagian kesiswaan, yang dimana sebenarnya saya harus menjadi barometer lah, penengah antara disiplin dan juga ini. Jadi tapi saya harus mengalah, kira-kira begitulah, itulah dilemanya. Padahal kalau saat saya sebenarnya tidak setuju kalau dia harus lulus dengan kayaknya dia. Kira-kira begitulah dilema yang ada pada saat itu. Tetapi sekarang setelah mempelajari ini, pengambilan keputusan ini semakin jelas ya. Berarti ada langkah-langkah demi kepentingan sekolah. Sekolah demi kepentingan orang banyak. Orang banyak, ya, tepatnya orang banyak. Oke, terima kasih Pak. Jadi itulah manfaatnya kita mengikuti pendidikan penggerak ini, harus semakin luas pengalaman kita, semakin positif yang kita lakukan ya. Menurut Bapak, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 31 ini? Ini untuk pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan sebelumnya. Belum Bu. Ini tidak ada. Karena setelah kita pelajari lah kemarin, kalau di lokasinya ternyata salah. Nah, itulah ada perubahan nantinya. Apa hal yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan ini, Pak? Yang perlu dikembangkan sih banyak, artinya jadi ada hal-hal yang perlu dikembangkan juga, perlu dievaluasi dan pengambilan keputusan. Jadi baik itu juga sama seperti dilema tadi, sebenarnya itu karena kurang perhatian ya kita. Jadi ketika dia sudah di ujung tombak, kadang harus dieksekusi, di situ baru kelihatan kita seakan-akan eksekutor lah, penggal gitu kan. Kadang dibutuhkan sebenarnya perhatian, pendekatan. Nah itulah mungkin kita maksimalkan guru BP kan begitu. Jadi dengan adanya perhatian khusus kepada anak yang bermasalah seperti itu tadi, bagaimana tahu ada hatinya tergerak atau bagaimana ada perubahan. Jadi mungkin itu yang perlu dikembangkan ke depan, bagaimana kita bisa berkomunikasi guru itu
kepala sekolah siapapun itu di dalam lingkungan sekolah itu bisa komunikasinya baik. Semua merasa saudara lah. Iya, satu darat langkah kita Iya, semua ya. kira-kira Ya, begitu. oke. Terima kasih Pak. Ini masuk kita ke kegiatan yang kelima. Refleksi pencapaian kompetensi bulan kelima berdasarkan lembar pengecekan mandiri kompetensi pada lokakarya 5 dan pertanyaan-pertanyaan berikut. Kan ada hari itu lembar pengecekan di lokakarya 5 Pak ya. Iya, Bu. Nah, apa saja pencapaian Bapak pada pembelajaran bulan ini? Kan sudah ada lembar pengecekan Iya. hari itu. Nah, apa yang sudah meningkat di bulan ini Pak? Jadi memang kemarin itu saya juga sempat bikin program untuk dilakukan selama 1 bulan ini. Jadi memang terus terang Bu, sampai saat ini belum ada hasil yang maksimal. Artinya yang saya Ada gambarkan peningkatan Pak? Ada? peningkatan ada, tapi hanya sedikit lah. Artinya kita selalu kasih peningkatan walaupun memang sedikit. Memang saya terus terang karena bulan ini cukup sibuk, karena saya juga sebagai kepala sekolah memang dihadapkan dengan kita mau ujian juga, belum lagi yang lain. Jadi secara ini terus terang Belum maksimal ya, belum Pak, ya? maksimal lah apa yang saya dapat pada LK itu dibagikan atau dilaksanakan kira-kira. Apakah terdapat tantangan dan kesulitan selama proses pembelajaran dan bagaimana Bapak menanggapi tantangan dan kesulitan tersebut Pak? Tantangannya memang jelas ada, memang kesibukan itu Dari segi waktu ya Pak dari ya? segi waktu itu ya terus terang memang kendala lah, tapi saya punya prinsip, artinya ini prinsip saya, kalau ada pepatah yang mengatakan sekali kapal berlayar pantang surut sebelum berlayar. Artinya kegiatan ini sudah saya ikuti, bagaimanapun harus saya selesaikan. Harus saya tunjukkan Iya. bahwa saya sudah mengikuti ini. Kira-kira begitu. Jadi tantangannya terus terang ada Bu, artinya waktu kita juga ada, jadi perlu juga masih tambahan-tambahan yang lain selain modul ini. Mungkin dari refleksi-refleksi dari teman-teman saya rasa juga bisa membantu. Lalu bagaimana Bapak akan menggunakan pencapaian tersebut untuk proses pembelajaran selanjutnya Pak? Secara kontinu begitu. Iya, jadi memang ini mudah-mudahan lah dengan selesainya nanti program ini, waktu kita semakin banyak memperhatikan, sepertinya inilah waktunya untuk eksekusi, menerapkan apa yang sudah kita belajar di 9 bulan kurang lebih. Inilah nanti yang akan kita proses. Jadi saya secara pribadi memang saya harus menggunakan, bagaimana saya menggunakannya, paling setidaknya saya harus membuat itu ada perkembangan setiap harinya gitu. Oke, terima kasih Pak. Telah banyak berbuat dan memberikan praktek-praktek baik di sekolah Bapak ini. Amin. Jadi ini pengembangan sekolah Bapak ini semoga nanti semakin lama terlihat bahwa Bapak adalah seorang Cilipi yang telah mengikuti program guru penggerak sehingga terjadi peningkatan ya Pak ya. Amin. Saya sebagai PP mengingatkan teruslah Bapak memetakan sumber daya yang ada di sini untuk melakukan perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah kita ini. Terima kasih banyak Pak ya, semoga sukses. Amin. Sama-sama. Terima kasih.